Penguasa singgasana Arsy. Kita bicara tentang penguasa dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bicara tentang penguasa seluruh alam semesta dan di atasnya. Seluruh alam semesta dan di atasnya. Kita tahu kita hidup di bumi dan kita semua terpesona akan bumi ini yang memang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat indah. Kita benar-benar terpesona akannya. Ada miliaran orang yang hidup di bumi saat ini. Kurang lebih ada sekitar 8 miliar manusia yang hidup di bumi saat ini. Bumi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita tahu sungguh luar biasa besar dan menyediakan tempat untuk bermiliar-miliaran manusia. Tapi bagaimana perbandingan antara bumi tempat manusia tinggal ini dengan apa yang diciptakan Allah di luar sana? Bumi ini sungguh tiada artinya, tak berarti sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bandingkan saja dengan matahari, yang mana matahari itu hanya sebuah bintang kecil di alam semesta. Ambil bumi ini dan kamu taruh di matahari, maka kamu akan bisa menaruh 1,3 juta bumi di sana. 1,3 juta bumi di dalam matahari. Allahu Akbar. Allah benar-benar sungguh maha besar. Matahari itu hanya sebuah bintang, satu bintang saja, dan terdapat miliaran bintang di luar sana yang ukurannya jutaan kali lebih besar daripada matahari. Dan kamu butuh berjuta-juta bintang untuk membuat satu galaksi saja, sedangkan di luar sana terdapat miliaran galaksi. Dan saya ingin menyampaikan sesuatu kepada kamu. Setelah ini, apapun yang kamu lihat di atasmu, ketika kamu mengadahkan kepala dan kamu melihat ke atas, apapun yang kamu lihat di sana, yakni miliaran galaksi, itu semua berada hanya di satu langit saja, yakni langit pertama. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 7 langit. Jarak antara langit pertama dengan langit kedua saja itu sekitar 500 tahun. Jadi jarak tersebut bisa ditempuh dengan 500 tahun lama perjalanan. Kecepatannya berapa? Hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas butuh 500 tahun untuk beranjak dari langit pertama ke langit kedua. 500 tahun dari langit kedua sampai langit ketiga, langit ketiga sampai langit keempat, langit keempat sampai langit kelima, langit kelima sampai langit keenam, dan langit keenam sampai langit ketujuh. Setiap jarak itu akan butuh 500 tahun lama perjalanan. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Miliknya apa yang di langit dan di bumi. Kita semua tahu akan ayat kursi ini. Dan terkait dengan 7 langit yang baru saja kita bicarakan ini, perbandingan itu semua dengan kursi Allah sekali lagi sungguh tiada artinya. Rasulullah SAW sudah memberikan sebuah perumpamaan di dalam sebuah hadis yang dapat memberikan kita sedikit pemahaman tentang perbandingan antara 7 langit tadi dengan kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah berkata, lepas sebuah cincin dari jarimu, cincin kecil yang kamu punya atau kamu pakai, dan taruh itu di sebuah gurun, semisal gurun Sahara yang merupakan gurun terbesar di dunia. Maka itulah perbandingan antara 7 langit tadi dengan kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 langit adalah cincinnya dan kursi Allah adalah gurun Saharanya. Benar-benar tidak ada artinya. Setelah kursi Allah ada arsy Allah. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Sekali lagi Rasulullah SAW juga sudah memberikan gambaran kepada kita supaya kita bisa memahaminya. Beliau berkata, ambil sebuah cincin dan taruh itu di gurun. Namun kali ini cincin itu adalah kursi dan gurun adalah arsy-Nya. Bagaimana perbandingan kursi dengan arsy Allah? Tidak ada artinya. Kemudian ada para malaikat yang menopang arsy milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepala mereka berada di langit ketujuh, sedangkan kaki mereka berada di bumi yang paling dangkal. Kemudian baru setelahnya ada penguasa arsy dan kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tudrikuhul abisoru wa huwa yudrikul abisoro wa huwal latiful khabir. Ia sungguh maha luar biasa besar dibanding apapun yang ada di dunia. Kebesaran Allah melebihi segala perbandingan yang otak kecil saya bisa pikirkan. Benar-benar jauh di luar kemampuan otak manusia dalam mengukur sesuatu. Dan ia adalah zat yang kita semua durhakai. Semoga Allah
Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Wa huwal 'aliyyul 'azim.